Tuhan yang Maha Kuasa, pada perayaan Natal ini kami sebagai umat Tuhan boleh bersama-sama berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalamnya kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa-Mu serta berikanlah pengertian-Mu kepada kami, supaya ketika kami mulai membaca merenungkan firman, kami dapat memahaminya serta kami dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Tidak jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita seperti yang terdapat di dalam Injil Matius pada pasalnya yang pertama. Matius pada pasalnya yang pertama, kita akan membacakan ayatnya yang ke-20. Matius pada pasalnya yang pertama, Matius 1 ayat 20. Kalau sudah dapat, saya rindu kita semua membacakannya secara bersama-sama. Kalau sudah dapat, katakan amin. Kalau sudah dapat, katakan amin. Nah, kita baca sama-sama nih. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Tetapi ketika ia mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan nampak pada dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang dikandung dalam dari Roh Kudus. Jadi kita baca kita pada saat ini. Shalom. Kalau saya bilang 2024, semua harus mengatakan sukses, sukses, sukses. Betul? Kita masuk dalam kehidupan kita yang baru dengan penuh keyakinan. Persoalan sukses itu urusan Tuhan. Yang penting kita punya iman dulu. Betul? 2024. Sukses, sukses, sukses. Belum semangat lagi. Sukses, sukses, sukses. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Boleh saya tanya? Oke. Menurut kita semua yang hadir ini, kalau malaikat itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan, ya sudah. Yang perempuan jawab perempuan. Laki-laki, kira-kira malaikat itu laki-laki atau perempuan? Lagi-lagi. Jangan bawa am. Yang kain bawa gara-gara malaikat tadi malam baru dengar tentang perdamaian, gara-gara malaikat labuham. Persoalan adalah, saya tidak menyalahkan ibu-ibu ya, tapi juga saya tidak membenarkan bapak-bapak yang menjawab seperti itu. Kita dengar dulu. Malaikat itu, kalau kita dari katanya, kata malaikat itu dari kata malak, bahasa Ibrani itu. Kalau kita terjemahan dia, kata malak itu dia punya jenis kata itu feminin bukan, maskulin juga bukan. Jadi dia laki-laki bukan, perempuan juga bukan, berarti bencong. Enggak juga seperti itu. Hari ini kita mau bicara bukan persoalan malaikat itu laki-laki atau perempuan. Tapi persoalannya adalah apa sih tugas malaikat? Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Mau persoalan dia laki-laki, terserah. Mau persoalan dia perempuan, juga terserah. Tapi persoalan yang paling utama adalah apa fungsi malaikat dalam rangka berita-berita tentang kelahiran Yesus. Salah satu fungsi adalah dia sebagai penyampaian pesan Tuhan buat manusia. Malaikat itu saya pastikan laki-laki. Jangan tersinggung ibu-ibu. Karena begini, dari nama kan malaikat Gabriel. Mana ada tante Gabriel, itu tidak ada. Kalau Gabriela kan, saya kan bilang bukan Gabriela, kecuali ada Ibu Gabriela. Nggak ada orang bilang begini, Ibu Gabriel itu nggak ada itu. Betul ya?
Jadi malaikat itu dari segi kata itu adalah, dari segi nama itu seorang laki-laki. Ingat peristiwa ketika Yakub dia bergumul di Betel itu. Dia bergulat dengan seorang malaikat, seorang laki-laki. Itu berarti dipastikan malaikat itu laki-laki. Ini kan biasanya kita tuh dalam pemikiran kita, kalau Natal itu, kalau ada yang jadi malaikat itu coba sekali-sekali suruh laki-laki lah. Pasti orang pilih malaikat itu yang rambutnya panjang, kulitnya putih, glowing lagi. Jadi seakan-akan tuh malaikat itu menggambarkan terhadap orang-orang yang punya penampilan seperti itu. Makanya ketika melihat malaikat-malaikat yang hadir di dalam setiap kegiatan-kegiatan Natal itu, kami yang rambut-rambut yang agak lurus ini, kadang-kadang kami tidak percaya diri. Sebab apa? Kita lihat ke depan, malaikat rambut lurus. Kadang-kadang kita lihat, tapi nggak apa-apa lah. Di dalam peristiwa Natal itu, mungkin Bapak Ibu pernah berpikir begini. Kenapa dari sekian banyak laki-laki dan perempuan yang ada di dunia, kenapa Tuhan memilih Yusuf? Kenapa Tuhan memilih Yusuf sebagai seorang laki-laki yang dipilih Tuhan, lalu dijadikanlah sebagai orang tua dari Yesus? Apakah dia memang Yusuf itu ganteng? Ganteng nggak kira-kira? Ganteng nggak? Ganteng. Bukan cuma persoalan ganteng lalu Tuhan pilih, bukan. Tapi persoalannya adalah Yusuf adalah seorang yang laki-laki yang kehidupannya itu tulus di hadapan Tuhan. Itu masalahnya. Karena dia adalah seorang yang tulus hatinya, maka Tuhan memakai dia untuk menyampaikan dan untuk menjalankan misi Tuhan yang besar. Jadi kalau Bapak Ibu, kita laki-laki nih, selepas kita Natal ini, tahun baru 2024, mari kita belajar menjadi orang-orang yang tulus. Setuju nggak? Oke. Kita belajar menjadi orang-orang yang apa tadi? Tulus, bukan jujur. Kita harus belajar menjadi orang-orang yang tulus, supaya dalam ketulusan kita Tuhan akan memakai kita secara luar biasa. Saya bayangkan kalau seandainya waktu pemilihan Yusuf itu, kalau Tuhan itu memilih saya sebagai Yusuf, saya kira loh, Natal akan kacau walau. Itu pasti akan mengalami kesulitan. Sebab apa? Ketika Tuhan memilih saya jadi Yusuf, Tuhan memilih Maria, pasti Maria tanya, siapa yang jadi Yusuf? Esau, boleh ikut. Pasti. Karena Tuhan sudah punya rencana yang paling baik. Karena dia adalah seorang yang tulus. Di dalam ketulusan itulah, maka ketika suara malaikat datang kepada dia tidak mau menolak suara itu. Biasanya kalau orang yang hidup tulus di hadapan Tuhan itu, dia lebih suka untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi tadi saudara-saudara, kita tadi sepakat bahwa tahun 2024 kita akan masuk dalam sebuah kehidupan yang diwarnai dengan ketulusan. Yang percaya katakan amin. Saya ulang, kita sudah sepakat tahun 2024 semua kita yang ada di sini menjalani kehidupan kita dengan kehidupan yang dilandaskan dengan ketulusan. Iyalah, kita mengaminkan itu. Supaya apa? Supaya ketika kita hidup dalam ketulusan, maka Tuhan akan memakai kita secara luar biasa. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ketika dia mulai menunjukkan akan kehidupannya yang tulus, dengan terus menerus dia mendengarkan suara Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidupnya? Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan ini? Terus menerus dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi 2024 kita mau sukses, belajar menjadi orang yang tulus. Orang yang tulus adalah orang yang gemar atau orang yang suka untuk mengikuti suara dan perintah Tuhan. Pesan Natal buat saudara dan saya di hari ini, belajar dari seorang malaikat, bahwa dia adalah orang yang menyampaikan pesan Tuhan. Besok tanggal 26 ada Natal satu kali lagi. Kemudian sudah tanggal 30 itu tadi saya dengar itu Natal Bapak-bapak, betul ya? Tanggal 31 dan tanggal 1, 2 dan seterusnya itu hilang habis Natal. Habis betul kah kira-kira? Habis dah. Tahun depan lagi. Jadi kita tunggu Natalnya, tunggu tahun depan lagi lah. Ini agak keliru Pak.
Peristiwa Natal sesungguhnya bukanlah dia berhenti di situ. Kata pesan malaikat Tuhan begitu, dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Kata Immanuel dari kata imanansi, dari dasar katanya imanen. Imanen itu kalau orang-orang yang pernah belajar teologi, imanen itu menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan manusia. Kalau Immanuel itu menyertai kita, maka tiap hari sesungguhnya itu Natal itu ada. Saya beberapa waktu yang lalu setelah bulan November itu, saya sering-sering hidupkan musik di rumah. Di rumah kediaman saya, istana saya di sebelah itu. Sering hidupkan lagu-lagu Natal. Ada satu ibu yang mengatakan pada saya begini, Pak, ini kan belum Desember, ini kan belum Natal, kenapa hidupkan lagu-lagu Natal? Saya tidak bisa mau menjawab, saya cuma bilang itu kan suka-suka saya. Tapi sesungguhnya ini loh, Immanuel itu kan tiap hari, betul tidak? Immanuel artinya apa? Allah menyertai kita cuma bulan Desember kah? Immanuel artinya apa tadi? Menyertai kita pada saat bulan Desember saja. Setiap hari kan? Karena dia datang ke dalam dunia ini supaya penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Maka mungkin perayaan Natalnya akan berakhir di bulan Desember. Perayaannya saja Pak. Tapi semangat dan sukacita Natal mesti menjadi bagian kehidupan kita setiap hari. Sebab dia datang ke dalam dunia ini membawa kedamaian yang sempurna. Kesempurnaan kedamaian itu datang di dalam Yesus Kristus dalam perayaan Natal kita. Jadi kalau saudara mau belajar tulus dari Januari sampai dengan Januari, harus sukacita dan kedamaian mesti menjadi bagian kehidupan kita. Betul? Nah itu dia. Kalau kita ada dalam sukacita, maka kebahagiaan dan sukacita itu senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Disitulah semangat Natal terus menerus. Disitulah Immanuel itu senantiasa menyertai saudara dan saya. Kalau dia senantiasa menyertai saudara dan saya, maka penyertaan yang sempurna itu akan kita nyatakan bahwa setiap hari dan setiap saat nuansa Natal itu menjadi bagian kehidupan kita. Nanti kalau kita cuma bilang Desember, biasanya bulan Desember tuh kita semua rame-rame berlomba-lomba menjadi orang yang baik. Biasanya bulan Desember tuh rame-rame kita tuh mau berlomba-lomba untuk memberikan hadiah kepada yang lain-lain. Ya sekali-sekali lah, dari Januari sampai Januari lah kita berlomba-lomba juga untuk menunjukkan kebaikan kita. Itu nggak apa-apa, malah lebih bagus itu. Kalau bulan Desember biasanya kan kita pendeta ini kan seringkali dapat door prize, seringkali dapat bingkisan. Ya kalau bisa kan dari Januari sampai Januari begitu man. Supaya apa? Supaya makin hari makin kami itu sejahtera. Bukan begitu loh maksud saya loh. Itu bukan berarti saya mau, itu namanya saya ada cari keuntungan enggak juga. Tapi begini, saya mau katakan begini. Kalau Immanuel itu menyertai kita tiap hari, setiap saat, maka penyertaan itu mesti kita tunjukkan. Kebaikan kita harus tunjukkan dalam setiap kehidupan kita. Selagi kita masih hidup, selagi masih kita ada, maka terus-menerus kebaikan itu senantiasa mewarnai hidup kita. Lagu yang seringkali dinyanyikan di Landau Kantu itu, sekemarin saya bilang malah orang banyak yang ketawa-ketawa. Biasanya mereka coba kalau bapak-bapak di Landau Kantu tuh apa lagu favoritnya, saya hafal sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi begitu mereka mau makan, waktu makan Natal itu, mereka tuh makan banyak, baru dia nyanyi begini. Inilah hidup ini adalah kesempatan makan. Jadi segala sesuatu hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bukan cuma untuk menikmati makanan, kesempatan juga untuk menunjukkan akan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Betul? Jadi kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara dan saya di tahun 2023, 2024, kita ingat hidup ini adalah kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Mungkin Desember akan berlalu, nyanyian malaikat akan tidak terdengar lagi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi itu mungkin saya sudah tersimpan sama seperti pohon Natal. Ini pohon Natal ini bagus tidak? Bagus tidak pohon Natal ini? Lampu-lampu ini bagus tidak? Cuma dia sebentar saja. Paling-paling tanggal 31 Desember sudah ku kemaskan semua, taruh dalam sana. Keindahannya, bagusnya sudah tersimpan. Tetapi itu cuma ornamen-ornamen Natal. Kebaikan kita tidak boleh kita simpan dalam hidup kita, harus kita mencerminkan sama seperti lampu Natal dan pohon Natal.
kehadiran kita dimanapun akan menjadi berkat untuk orang lain. Setuju? Setuju tidak? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat dan nantinya kita